Halo guys, balik lagi di MM Tour Low Budget bersama saya Randi guys. Oke, hari ini Koko mau rekap dulu ya mengenai minggu kemarin ya. Minggu kemarin ini Koko syuting hari Senin ya. Minggu kemarin itu yang lolos bener-bener cukup banyak sih. Lumayan banyak banget lah, lumayan banyak lah. Berarti bulan Januari ya, bulan Januari ini yang lolos cukup menggembirakan sih. Urutan nomor 1 tetap sih dimilikin sama keluarga-keluarga ya. Jadi keluarga itu yang orang tua dan anak ya, yang apply itu lolos. Nah itu urutan nomor 1 tuh paling banyak lolos ya. Urutan nomor 2 itu didudukin sama single factor guys ya. Single factor tuh nih bulan Januari nih mengambil alih yang lolos nih guys ya. Cukup banyak nih single factor. Terakhir baru posisinya yang suami istri atau yang pergi bersama temennya. Karena kebetulan saja sih yang apply bulan Januari ini untuk yang posisi suami istri atau yang teman-teman ya, itu nggak gitu sebanyak single factor ya guys ya. Jadi ini single factor lebih banyak sih lolosnya gitu. Oke, itu rekap Koko untuk Januari ini ya. Oke, hari ini Koko mau terangin ada satu topik yang lumayan penting ya. Ini banyak banget ditanya oleh orang ya sebelum apply visa Amerika ya guys ya. Oke. Kok Randi, apa status orang itu penting ya pada saat apply ya? Status itu maksudnya sudah married kah atau masih single ya, atau sudah cerai ya? Maksudnya janda atau duda, itu ngaruh atau enggak kok? Oke, hari ini bahas seperti itu guys ya topiknya ya. Jadi apakah status mempengaruhi untuk lolos visa Amerika atau enggak ya guys ya. Oke, saat ini yang paling banyak itu apply di Koko itu nomor 1 single nomor 1. Nomor 2 kalian jangan kaget ya guys ya, itu janda dan duda itu banyak ya. Jadi yang apply di Koko itu paling banyak nomor 2 itu janda atau duda ya guys ya. Nah ketiga baru yang pasangan merit ya. Pasangan merit punya suami atau punya istri atau punya anak-anak juga ya guys ya. Jadi urutan itu nomor 1 itu single yang paling banyak ya apply. Nomor 2 itu janda atau duda. Nah terakhir itu baru yang sudah merit statusnya guys ya. Oke. Nah sekarang kita bicara mengenai apa boleh apply ya guys ya. Apa bisa memenuhi syarat apply untuk yang punya status misalnya duda atau janda ya guys ya. Tentu aja jawabannya, kalau untuk ditanya kok bisa apply apa enggak, itu tentu bisa. Status itu no problem selama dia WNI ya, selama dia warga negara Indonesia, dia boleh apply, silakan. Paspor Indonesia oke, boleh apply di Indonesia ya, boleh silakan ya. Status itu nggak mempengaruhi sih, mau dia single, mau dia sudah married atau sudah cerai ya, maksudnya janda atau duda, itu no problem sih. Karena selama ini yang lolos ya semua status itu, ketiga status itu yang lolos banyak gitu. Jadi nggak gitu pengaruh sih menurut Koko status. Soalnya banyak yang bilang kayak gini, kok saya nih dengar ya gitu. Jadi orang itu sebelum apply itu selalu bilang gini, kok dengar ya dari ini katanya susah kok gitu. Koko langsung bilang, nggak usah percaya sama dengar, udah percaya dari Koko aja gitu. Karena ya Koko memang maksudnya megang murid udah banyak gitu, maksudnya dari segala jenis, maksudnya jenis pekerjaan ataupun segala jenis status, segala jenis umur gitu, udah banyak banget. Jadi apapun ada, contoh kasusnya ada gitu. Jadi Koko ya paham lah, bukan maksudnya Koko pamerin Koko bisa ini ya, enggak. Cuma maksudnya berdasarkan, Koko paling suka berdasarkan fakta yang ada gitu. Maksudnya ya udah percayanya sama si Korandi aja gitu. Maksudnya nggak usah dengar lah gitu. Jadi bagian nanya dengar kalau misalnya janda susah nih kok, atau janda punya anak susah nih kok. Percaya gak yang statusnya janda itu yang lolos lumayan banyak? Percaya gak? Nanti lihat aja tuh di medsos Koko tuh ya. Koko nggak sebutin merek ya, pokoknya di medsos Koko yang satu tuh ada tuh. Karena Koko sebutin merek tuh kemarin, TikTok Koko viewernya dinolin sama TikTok ya, karena nyebut merek. Itu kalian bisa lihat aja di sana dah, janda duda banyak di sana gitu. Nah untuk syarat apply-nya itu ya sama aja, mau single, mau sudah married atau janda gitu, sama aja. Banyak yang nanya kayak gini, kok Randi akte nikah gitu atau akte cerai itu perlu atau enggak ya?
ya nggak perlu. Kalian ini bukan mau ke pengadilan, bukan mau ke pengadilan guys. Kalian kan mau ke embassy Amerika, mereka nggak peduli. Kan kalian pengen liburan, bukannya pengen pengen ngurus cerai atau pengen urus pernikahan gitu. Nggak perlu sama sekali. Jadi itu akte nikah, akte cerai itu nggak perlu sama sekali. Terus ijazah itu nggak perlu karena kalian bukan lamaran kerja ya. Kalian mau ke embassy untuk jalan-jalan ya. Mereka nggak peduli. Pendidikan kalian juga nggak peduli. Mau kalian lulusan cuma SMP, SMA, S1, S2, mereka nggak peduli. Maksudnya ya sama aja, apply seperti pada umumnya sama aja. Mereka nggak membeda-bedakan pendidikan, membedakan status gitu, enggak ya guys ya. Jadi kalian tenang aja. Nggak punya, maksudnya bukan nggak perlu bawa akte nikah, akte cerai, ijazah, itu nggak perlu ya guys ya. Jadi Koko harap ya kalian nggak tanya-tanya lagi gitu. Maksudnya ini Koko udah jelasin se-clear mungkin ya guys ya. Jadi jangan, maksudnya kok masa sih kayak gitu, saya dengar dari ini, saya dengar dari itu. Belum tentu loh guys ya yang kalian dengar itu benar, dan belum tentu yang kalian dengar itu mereka udah, maksudnya udah menjalani fase untuk apply visanya seperti apa gitu. Mereka udah jalanin, udah jauh belum gitu, maksudnya apply-nya udah sampai sejauh mana belum gitu kan, kita nggak tahu. Itu cuma dengar katanya ya guys ya gitu. Nah terus mengenai misalnya nih yang punya anak ya, punya anak janda atau duda atau suami istri ya guys ya. Baik nanya gini, kok ini kan saya suami istri nih, atau kok ini kan saya janda, kok saya duda ini, anak saya nggak ikutin apply, itu boleh apa enggak kok gitu. Atau bilangnya gini, anak saya nanti saya ikutin apply tapi nanti dia nggak berangkat ke Amerika kok gitu, itu boleh apa enggak? Jawabannya boleh banget. Jadi gini, ambil contoh misalnya punya anak tapi nggak ikutan apply ya tentu peluangnya itu lebih bagus kalau anaknya ikutan apply gitu ya. Maksudnya ya kita jujur-jujuran lah. Maksudnya kan lebih masuk logika kalau misalnya anaknya ikutan apply guys ya. Maksudnya kita sebagai mama papa gitu ajak anak jalan-jalan, itu masuk akal banget tuh. Meskipun maksudnya pergi sendiri pun no problem, anak nggak diajak itu nggak masalah gitu. Maksudnya nggak ikut apply nggak masalah gitu. Nah terus kasus kedua misalnya sudah apply bareng ya, misalnya janda nih bawa anak ya, atau duda bawa anak ya, atau suami istri bawa anak. Terus kenyataannya yang pergi nanti cuma mama papanya atau mama papanya ya berdua ya gitu, anaknya ditinggal, itu no problem. Maksudnya ya kan kalian sudah punya visa ya, itu hak kalian, mau pergi siapapun hak kalian. Tapi banyak yang bertanya, kok nanti ditanya gak di imigrasi? Ya ada kemungkinan ditanya di imigrasi, ya ada aja ya, segala kemungkinan itu ada guys, maksudnya di imigrasi. Tapi untuk make sure-nya itu kok nggak tahu, maksudnya pasti ditanya atau nggak tahu. Cuma kita jaga-jaga aja ya. Misalnya ditanya, kalau apply di DS nih bareng sama anak nih, anak lu mana nggak ikut? Kan kalian maksudnya bisa bilang, oh iya maaf pak, anak saya maksudnya ada kesibukan lain gitu, maksudnya ada sekolah yang nggak bisa ditinggalin, atau maksudnya ya kalian anaknya misalnya mau jalan-jalan dengan keluarga yang lain di Indonesia, atau misalnya anaknya dijaga dengan orang tua di Indonesia ya, maksudnya gitu, lagi sekolah gitu kan. Liburan di Amerika misalnya cuma seminggu sampai 10 hari ya kan, misalnya bentrok dengan sekolah kan bisa-bisa aja guys ya. Nah gitu alasan-alasannya kan bisa seperti itu guys, maksudnya gitu menurut Koko. Jadi kalian nggak terlalu pusingin mengenai anak harus dibawa apply atau enggak, atau setelah apply granted anaknya nggak ikut boleh atau enggak. Nah itu tadi Koko udah jawab tuh barusan tuh. Yaudah, oke. Hari ini menurut Koko sudah cukup ya, udah hampir 9 menit. Nanti kalau udah 10 menit lewat Koko nggak bisa upload full di TikTok ya. Udah cukup penjelasan Koko mengenai status itu, status single atau punya anak, atau sudah married, atau duda atau janda, itu menurut Koko tidak ada pengaruh sama sekali untuk kelulusan kalian pada saat apply visa ya guys ya. Oke. Yaudah guys, oke. Sekian dulu video Koko hari ini. Nanti see you on the next video. Dadah guys.